Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di fisika di bab induksi elektromagnet. Eh, induksi, secara bahasa artinya pengaruh tanpa ada sentuhan. Tanpa sentuhan. Elektro berarti listrik. Magnet, ya paham ya magnet. Jadi maksudnya induksi elektromagnet adalah timbulnya pengaruh listrik oleh medan magnet tanpa ada sentuhan. Jadi awalnya dari sini. Awalnya itu dari istilahnya si Faraday ya, Michael Faraday. Ini ahli fisika yang membuat percobaan. Percobaan dia itu isinya begini. Dia punya kumparan. Kumparan ini dari konduktor bahannya ya, besi, kemudian timah, seng, apa saja yang bisa mengalirkan listrik. Kemudian di kawat kumparan kawat ini dipasang galvanometer. Galvanometer itu alat pengukur arus listrik ya. Ini menunjukkan angka 0, kalau kita lihat angka 0, ke kanan itu angka positif, ke kiri angka negatif. Positif negatif pada arus listrik ya, ini ngaku galvanometer mengukur arus listrik ya, arus. Kalau arus listrik diukur positif sama negatif itu hanya berdasarkan arah saja. Arahnya ini umpamanya ke kanan, yang penting ini ke kiri gitu ya. Kalau ini ke kiri berarti ini ke kanan gitu ya. Hanya masalah arah kalau positif negatif pada listrik. Nah, si Faraday ini membuat percobaan begini. Jadi dalam kawat yang dibuat delita ini sama dia diberi sebuah magnet di dekatnya. Kalau ini kutub utara, maka ini kutub selatan. Nah, si magnet itu oleh si Faraday dimasukkan ke dalam badan kumparan ini ya. Dimasukkan ke dalam badan kumparan ya. Nah, ternyata waktu magnet masuk ke dalam kumparan, itu galvanometer jarumnya bergerak. Umpamanya dia ke arah kanan. Bergerak ke arah kanan. Begitu sampainya di dalam, magnetnya diam, maka si galvanometer tadi yang tadinya jarumnya ke kanan, begitu si magnetnya di dalam, kemudian magnetnya diam, maka jarum galvanometer balik lagi ke tengah, ke angka 0 lagi. Tapi begitu si magnet ditarik keluar, jarum galvanometer bergerak ke arah kiri. Berarti ini Faraday menyimpulkan bahwa keluar masuknya magnet ke dalam kumparan kawat konduktor itu mengakibatkan arus listrik tercipta di dalam kawat ini. Jadi begitu masuk arahnya ke kanan, begitu keluar arahnya ke kiri, positif negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa arah gerakan magnet masuk keluar itu mempengaruhi arah listrik. Apakah listriknya ke arah kanan atau ke arah kiri ya? Apakah dia ke sana atau ke sana? Ini sih ke arah mana dia? Tergantung dengan arah keluar masuknya si magnet. Tapi kalau magnetnya diam, nah maka listriknya hilang, dia balik ke angka 0 lagi. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Rupanya di awal-awal sebelum ada magnet ini, kumparan listrik itu di sini dia ada namanya garis gaya magnet ya. Atau disebut dengan flux magnetik. Begini. Ada flux magnetik. Ini jumlahnya selalu tetap. Kalau dia ada 100, maka selamanya akan 100. Nah, begitu si magnet masuk, maka flux magnetik ini berubah. Jumlahnya berubah. Karena apa? Karena si magnet ini kan membawa flux magnetik juga nih. Magnet ini juga punya flux magnetik. Ya. Jadi begitu si magnet masuk, membawa flux magnetiknya sendiri ke dalam kumparan, maka flux magnetik yang ada di dalam kumparan, begitu si magnet masuk, flux magnetiknya keluar sebagian
Demi apa? Demi menjaga jumlah flux supaya jumlahnya tetap konstan. Kalau tadi 100, begitu magnet masuk, jangan sampai nanti jadi 120, harus tetap 100. Caranya apa? Flux keluar. Yang di dalam kumparan, flux asli milik kumparan langsung keluar. Nah, begitu magnet keluar, otomatis flux magnet yang dibawa oleh magnet juga akan berkurang. Ya. Otomatis kumparan kehilangan lagi flux magnetiknya kan, yang dibawa oleh magnet. Begitu keluar, maka flux yang tadi keluar, garis magnet tadi, masuk lagi ke dalam. Nah, peristiwa berubah-ubahnya flux magnetik inilah yang mengakibatkan munculnya induksi elektromagnet itu. Jadi, kita bilang, induksi elektromagnet terjadi, bukan terjadi ya, adalah proses terjadinya gaya gerak listrik induksi. Jadi begitu keluar masuk magnet itu mengakibatkan flux magnetik di dalam kumparan itu berubah-ubah jumlahnya kan. Kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, begitu pertambahan berkurangan itu yang mengakibatkan munculnya gejala induksi. Proses berubah terciptanya gejala induksi disebut dengan induksi elektromagnet. Nah, di saat inilah terbentuk juga arus induksi. Ini adalah arus induksi ya. Ini arus induksi. Arus induksi adalah arus listrik yang terbentuk di dalam proses induksi elektromagnet. Arahnya sesuai dengan aturan tangan kanan ya. Kalau tangan kanan ya, jempol ini menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi ini, kalau ini tangan jempol gimana gambarnya? Nah, ini jempol ya, tangan kanan ya, kanan. Nah, si jempol itu menunjukkan medan magnetnya. Tangan kita ini, jari-jari ini ke arah sana itu adalah arus listriknya. Jadi kalau magnetnya geraknya keluar ke sana gitu ya, maka arus listrik ke arah putarnya ke arah sana, ke arah kumparan begini, ke arah sini ya, arah dalam ya, ke arah papan tulis, ke arah dalam. Kalau magnetnya masuk berarti ke sini dia, ke sana, berarti arus listriknya ke arah keluar dari papan tulis gitu ya. Atau harus pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Nah, kemudian ternyata berdasarkan percobaan inilah, maka Faraday menyimpulkan bahwa GGL induksi ini tadi, GGL induksi yang disingkat dengan E, itu ternyata dipengaruhi oleh satu, jumlah lilitan kawatnya ya. Jumlah lilitan kawat dilambangkan dengan N. Ini lilitan kawat ada berapa? Kalau ini ada 1, 2, 3. Nah, lilitan kawat. Kemudian dengan kuat medan magnet atau Tesla ya. Tesla ini nama orang. Lambangnya B. Kemudian luas permukaan kumparan. Ini luasnya bidang lingkaran ini ya. Berapa luasannya? Ini meter persegi. Kemudian adalah kecepatan sudut. Lambangnya W ya. Omega Pak, W. Mirip W Latin, tapi ini huruf Yunani ya. Omega. Omega apa satuannya? Satuannya adalah radian per second, radian per detik. Dan kemudian ini menjadi rumus E sama dengan N kali B atau beta ya, kali A kali
omega. Kalau dia catatannya lurus ya kawatnya, si magnetnya lurus masuknya. Kalau masuknya miring, maka ini dikali sin theta. Kalau dia membentuk sudut ya, misalkan miring begini nih. Nah, miring berarti sin, misalkan miringnya 30 derajat berarti sin 30. Kalau dia lurus berarti sinnya sin 90. Sin 90 sama dengan 1, berarti dia menjadi E maksimum. Oke, paham soal? Bisa cari di sumber belajar lain banyak. Assalamualaikum.